Puyuh itu pencahayaannya berapa jam dalam sehari, dalam 24 jam itu harus kena cahaya itu berapa jam. Kawan, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya. Hari ini kita membiasakan panen telur, kawan, untuk persiapan pengiriman ya, karena ini telurnya telur pemurnian untuk dijadikan indukan. Jadi rekan-rekan yang masih dalam proses pemesanan, terus kemudian dalam proses pengiriman, ya ditunggu saja, kita sabar saja. Antriannya terlalu banyak, kawan. Ini berencana mau saya paksa dulu untuk ngisi mesin saya mau nambah-nambah indukan terus. Saya kadang-kadang bingung nuruti kawan-kawan yang di Jambi, nuruti kawan-kawan yang toko juga kemarin kayak gitu. Baru mau dipakai sendiri, ada yang datang, "Mas, tolonglah Mas." Diambil lagi 50, ada 100, ada lagi yang datang. Nggak mau, saya nggak mau, maksa pula untuk diambil ya. Itu kadang-kadang tuh saya bingungnya di situ, kawan. Jadi ya, seperti itulah yang namanya dinamika kita kalau lagi usaha, kalau kita lagi alhamdulillah lancar ya seperti itu. Kalau misalkan lagi belum lancar ya kita cari solusinya supaya lancar itu gimana gitu. Nah ini kawanku semuanya, terima kasih yang selalu hadir, yang selalu menyempatkan diri untuk nonton. Ya kemarin ada yang minta, "Pak, kapan sekali-sekali kita live, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan." Kalau untuk live itu dari dulu saya pingin, Pak. Saya pingin live itu dari dulu itu saya pingin. Cuman ada keterbatasan aturan dari YouTube, Pak. Nanti kalau saya melanggar malah channel saya ditutup, malah repot nanti saya malah. Kita repot semuanya malah. Jadi ada keterbatasan penonton, ada keterbatasan aturan di situ. Karena apa? Kalau untuk live itu setahu saya dan kawan-kawan itu subscribe itu harus 50 lebih. Itu baru tidak ada pembatasan. Tapi kalau belum mencapai 50 subscribe-nya itu nanti akan ada pembatasan jam, kemudian akan pembatasan penonton dan lain-lain, banyak sekali persyaratannya. Jadi bukannya saya nggak mau ya. Nah, ini Pranoto nih dari Rokan Hulu ya. Terima kasih ya semuanya. Terus kemudian Paku Haji, kemudian dari Bandung. Terima kasih sekali. Nah, ini ada yang tanya nih, "Pak, untuk puyuh itu pencahayaannya berapa jam?" Nah, ini dia kawan. Puyuh itu gini, puyuh itu pencahayaannya berapa jam dalam sehari, dalam 24 jam itu harus kena cahaya itu berapa jam. Ini yang akan kita bahas, kawan. Jadi di sini nih saya bukannya yang paling ngerti, yang paling pinter, yang paling benar semuanya, enggak ya. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Kemudian agak kurang enak badan, kawan. Mudah-mudahan cepat sehat, kawan-kawan juga cepat sehat. Saya hanya berbagi pengalaman yang gimana ya, yang notabene di situ memang saya nggak pernah sekolah di dalam menggeluti ternak puyuh. Saya hanya belajar berbagai pengalaman dan berbagai sumber-sumber yang kami dapatkan. Puyuh itu pencahayaannya berapa jam? Kemarin waktu kita duduk bareng dengan kawan-kawan dan juga dengan Puyuh Pusako Jambi, kami duduk bareng juga. Ada kawan yang nyeletuk memang seperti itu. Nah, di situ kalau untuk pencahayaan puyuh, kawan-kawan menyepakati itu 16, 17, 18 jam. Ya. 16 sampai 18 jam lah, gitu. 16, 17, 18. Berarti dalam sehari semalam itu dia boleh tidak terkena cahaya itu hanya berapa jam. Anggaplah 17 lah yang kita ambil di sini, 17 jam. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 jam. Dia istirahat itu 7 jam. Dia 7 jam. Istirahat dalam sehari semalam. Itu pencahayaannya itu yang harus dia kena cahaya itu harus 16 atau 17 jam. Itu kalau nggak salah, kawan.
Kalau tidak salah kemarin obrolannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Masa produktif dia, kemudian masa konsumsi pakan minum dia, itu diatur di dalam 16 atau 17 jam itu tadi harus terkena penyinaran atau terkena penerangan atau terkena bola lampu. Bola lampu juga kalau bisa jangan terlalu tinggi kawan. Ini jangan terlalu tinggi di atas kandang, di atas sini. Ya di atas ini jangan. Nanti yang bawah nggak terkena. Kalau bisa agak pendek. Malah ini kurang pendek. Kurang pendek. Saya takutnya kalau terlalu pendek ya, kalau terlalu pendek di atas kepala saya lah, intinya ini di atas kepala saya gitu. Jadi kalau terlalu tinggi nanti yang bawah ini tidak kena penyinaran, kemudian terus nanti yang terkena cuman di sini. Kalau terlalu tinggi nanti pencahayaan dia itu nggak sampai ke bawah-bawah. Dampaknya apa? Telurnya nggak normal. Kemarin ada yang membicarakan seperti itu di kelompok kami di ternak puyuh yang ada di Jambi itu berbicaranya seperti itu. Kalau pencahayaannya kurang, dia nggak dapat cahaya selama 17 jam, itu nanti telurnya akan berbeda. Istilahnya hasil persentase telur itu berbeda antara kandang 1, 2, 3, 4. Ini sedang lagi saya kosongkan, kandangnya jebol kawan, mau kita rehab. Jadi seperti itu. Kemarin saya main ke tempatnya Koko Jimmy pun kayak gitu. Di bawah itu ya kalau ya memang boleh ya. Koko Jimmy itu kalau ada kawan ke situ dia seneng, kalau bisa penilaian seperti apa, kritik saran seperti apa, boleh, bagus yang seperti itu. Saya salut dengan beliau karena modal sudah telanjur besar, kandangnya galvanis semuanya. Jadi begitu saya ke sana, Pak ini kurang gimana, kurang gimana, kurang gimana ya. Saya hanya melihat yang bagian bawah. Bagian antara bagian bawah, kedua, ketiga, keempat, lantai bawah, lantai 1, 2, 3, 4 itu ada perbedaan telur nggak di situ? Gitu. Kalau ada perbedaan telur, berarti pencahayaannya mungkin pengaruh dari pencahayaan itu tadi. Gitu. Karena apa? Kalau lampunya terlalu tinggi, yang di bawah nanti kan nggak apa namanya nggak terkena pencahayaan, nggak terkena sinar lampu. Kalau tidak terkena sinar lampu, maka puyuh tidak akan ada aktivitas, baik makan minum. Maka di situ nanti produksinya akan menurun, akan tidak normal. Gitu kawan. Jadi kalau kemarin itu pendapat dari kawan-kawan Jambi itu pencahayaan untuk puyuh itu berapa jam? Ya itu jawabannya ada yang 16, 17, 18. Ya, sekitaran itulah pokoknya. Kita nggak berani memastikan patok harus sekian ya. Kita ambil rata-rata sih ya 17 jam. Itu saja. Jadi manfaat untuk pencahayaan seperti itu tadi. Bola lampunya pun jangan terlalu terang. Kalau malam itu jangan terlalu yang terang betul. Kalau terlalu terang betul nanti dianggapnya malah itu siang. Malah kerjanya makan terus malahan nanti malah nggak ada tidur-tidurnya, malah nanti bisa jadi kanibal juga gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Bisa terjadi malah kanibal nanti Pak. Kalau dia terlalu terang dianggapnya siang terus, nggak ada malam kapan dia mau istirahat. Karena kalau dihitung tadi dalam 24 jam, puyuh itu ada istirahat jeda untuk diam itu sekitar 7 jam atau 6 jam. Gitu. Selebihnya ya mungkin produksi, makan, minum begitu. Oleh karena itu penerangan setidaknya harus 17 jam dalam sehari semalam. Oke, mungkin hanya itu kawanku. Kami berbagi di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semuanya. Salam ternak puyuh dari Jambi, tetap jaga kekompakan. Mudah-mudahan sukses selalu kawanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer.